Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa 'aza junda, wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, wabil khusus yang tergabung di dalam forum silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia yang hafal siapa aja tanpa menghormati kurang, tanpa ta'zim. Al-mukarramun semuanya juga pamit alami di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara live streaming ini, bahwa forum silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia yaitu sebuah organisasi yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mempertahankan penetrasi kaum takfiri ke dalam masjid-masjid dan mushola yang berpotensi untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu, tagline Fahmi Tamami ada 3: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Bahwa ketika saya katakan Fahmi Tamami, yang kompak, Fahmi Tamami, Ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami, Ukhuwah Islamiyah, Fahmi Tamami. Ukhuwah Islamiyah. Ini komitmen kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari sana aku kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda warna kulit, berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lalu perintah Allah Subhanahu wa taala, li ta'arufu, saling mengenal. Li ta'arufu, saling menghormati. Inilah pegangan daripada Fahmi Tamami. Adapun ukhuwah Islamiyah juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Ketika ada permasalahan di kalangan umat, maka kita pun akan mengacu kepada perintah Allah bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran di kalangan umat. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, hikmah itu argumentatif dengan ilmu. Wal mau'izatil
bil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdialoglah dengan mereka. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini konsep dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dilaksanakan oleh Fahmi Tamami. Oke, sebelumnya saya minta operator dikecilin sedikit ya, bassnya diturunin, mic-nya dinaikin. Oke. Kalau ada echo dimatiin echo-nya. Iya. Tapi untuk masalah Oke. Selanjutnya, nah sekarang ini kita umat Islam Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil, permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Ya. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran suriah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat bahwa hanya dengan santai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang habib, kasih tahu sama Munkar wa Nakir, ini surat dari Habib Fulan. Insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi khurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Akan muncullah penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis lalu mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah-sejarah tulisan tangan itu manuskrip
Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian menggambarkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diteliti oleh beliau, Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Hussein. Abad ke-6 diteliti lagi, sampai 7, 8, 9, cuma ada 3 anaknya Ahmad bin Isa, yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Kiai Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama